Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tia Anita dari kelas 5F. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai dua karya puisi dari Farfan Shakir, yaitu puisi A Simple Request dan Something to Remember. Sebelumnya saya akan membahas mengenai biografi penulis terlebih dahulu. Farfan Shakir merupakan seorang penyair Urdu, guru, dan pegawai negeri pemerintah Pakistan. Dia lahir pada 24 November 1952 di Karachi, Pakistan. Shakir juga merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Dia menerima 2 gelar sarjana dalam bidang sastra Inggris dan juga linguistik. Shakir mulai menulis pada usia yang masih sangat muda. Dia menulis prosa, puisi, dan dia juga ikut berkontribusi dalam kolom di surat kabar Urdu dan beberapa artikel di harian Inggris. Awalnya dia menulis dengan nama pena, yaitu Bina. Shakir mulai menerbitkan volume puisi pertamanya, yaitu Husbul, dengan pujian yang sangat besar pada tahun 1976. Kemudian Shakir menerbitkan volume puisi lainnya dan semuanya diterima dengan sangat baik. Di antaranya yaitu ada Sad Bark pada tahun 1980, kemudian ada Hud Kalami, dan ada Inkar pada tahun 1990. Selain kumpulan kolom surat kabarnya berjudul Gosha-e-Kazem atau The Sykes Corner, dia dianugerahi salah satu penghargaan tertinggi di Pakistan, yaitu Prize of Performance atas kontribusinya yang luar biasa terhadap sastra. Shakir terkenal karena puisinya yang membawa suara feminim yang khas ke dalam sastra Urdu, dan karena penggunaan gender feminim dengan tata bahasa yang langka untuk kata kekasih. Shakir juga memperoleh gelar MA dalam mata pelajaran yang sama dari Universitas Karachi. Dia juga memegang gelar FHD dan gelar MA lainnya di bidang administrasi bank. Pada tahun 1982, Shakir memenuhi syarat ujian layanan unggul pusat, dan pada tahun 1991 beliau memperoleh gelar MA di bidang administrasi publik dari Harvard University, Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya gaya penulisan Farfan Shakir. Dua gaya utama yang Shakir tulis adalah ghazal dan azad nazm atau syair bebas, dengan tema-tema yang paling menonjol dalam puisi-puisinya yaitu mengenai cinta, feminisme, dan stigma sosial, meskipun terkadang ia juga menggunakan atau menulis dengan topik lain. Karyanya sering didasarkan pada romantisme, mengeksplorisasi tentang cinta, konsep cinta, keindahan, dan kontradiksi mereka, dan sangat mengintegrasikan penggunaan metafora, perumpamaan, dan juga personifikasi. Yang pertama yaitu gaya penulisan Ghazaliyat. Ghazaliyat Shakir ini dianggap sebagai kombinasi tradisi klasik dengan kepekaan modern, dan terutama berurusan dengan perspektif feminim tentang cinta dan asmara, dan tema terkaitnya seperti kecantikan, keintiman, dan perpisahan, ketidakpercayaan, dan perselingkuhan. Sebagian besar Ghazaliyat Shakir berisi 5 hingga 10 bait, seringkali meskipun tidak selalu saling terikat. Kadang-kadang 2 bait berurutan dapat sangat berbeda dalam arti dan konteksnya. Ghazaliyat Shakir sangat bergantung pada metafora dan perumpamaan yang berulang kali dan mengunggah pikiran digunakan untuk membawa kekuatan dan lirik dalam karyanya. Kemudian yang kedua, gaya penulisan syair bebas. Dibandingkan dengan Ghazaliyat syair bebas ini jauh lebih berani dan mengeksplorisasi isu-isu sosial dan tabu, termasuk ketidaksetaraan gender, diskriminasi, patriotisme, penipuan, prostitusi, jiwa manusia, dan urusan lainnya yang terjadi pada saat itu. Ini juga jauh lebih modern dan up to date.
Shakir dikenal telah menggunakan penggunaan referensi budaya pop dan kata-kata dan juga frasa bahasa Inggris yang telah bercampur dengan bahasa Urdu dalam syair bebasnya. Sebuah praktik yang umumnya dianggap tidak pantas dan dikritik dalam puisi Urdu. Contohnya yaitu puisi departmental store yang dinamai demikian meskipun ada fakta bahwa istilah toko serba ada dapat dengan mudah diganti dengan padanan bahasa Urdunya, dan di mana kata-kata seperti merah muda alami, lotion tangan, naungan, aroma, dan kemasan mulai digunakan dan referensi dibuat untuk merek kosmetik seperti Fairy, Revlon, Elizabeth Arden, dan Tulip. Contoh lainnya adalah puisi Ekstasi, Nun, dan Piknik. Syair bebas Shakir juga berisi beberapa karya terjemahan atau inspirasi yang diakui, yaitu puisi yang merupakan terjemahan dari atau terinspirasi oleh penulis lain. Contohnya adalah Westland, sebuah puisi yang terinspirasi oleh puisi Eliot dengan judul yang sama. Selanjutnya, penerimaan kritis dan penghargaan karya Parvin Shakir. Puisi Shakir diterima dengan baik dan setelah kematiannya yang dinilai terlalu dini, dia sekarang dianggap sebagai salah satu penyair modern terbaik yang paling menonjol yang pernah dihasilkan oleh bahasa Urdu. Dipuji sebagai penyair hebat, puisinya telah menarik perbandingan dengan penyair Iran Farrokh Farrokhzad, dan sebagai penulis dia dianggap sebagai pelopor dalam menentang tradisi dan mengekspresikan pengalaman perempuan dalam puisi Urdu. Buku pertama Shakir, Khushbu, dianugerahi penghargaan Adamji, kemudian dia dianugerahi Prize of Performance, salah satu penghargaan tertinggi di Pakistan. Setelah kematiannya, Parvin Shakir Trust didirikan oleh teman dekatnya, Parvin Qadir Agha. Parvin Shakir Trust ini menyelenggarakan acara tahunan dan memberikan penghargaan Aqsh-e-Khushbu. Kemudian selanjutnya yaitu analisis puisi A Simple Request karya Parvin Shakir. Puisi A Simple Request ini termasuk ke dalam puisi Shakir yang indah, di mana puisi ini hanya terdiri dari 1 bait dan 4 baris. Menurut saya, puisi ini menggambarkan tentang seorang ibu rumah tangga yang tahu akan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang harus mengurus pekerjaan rumahnya, tetapi dia berharap kebahagiaan dia yang lain akan datang. Mungkin kebahagiaan yang lain di sini adalah orang tua atau keluarganya yang sudah lama tidak ia jumpai, dapat mengunjunginya di tahun itu untuk menghilangkan rasa kesepiannya dengan menggunakan perumpamaan awan hujan atau rain clouds di baris ketiga. Kemudian selanjutnya analisis puisi Something to Remember karya Parvin Shakir. Sama seperti puisi A Simple Request, puisi Something to Remember karya Shakir ini hanya terdiri dari 1 bait dan 4 baris. Menurut saya, puisi ini menggambarkan tentang seseorang yang bertanya kepada seseorang apakah dia akan sama seperti yang lainnya yang menempatkan kegelapan kemarin untuk melawan hari ini. Apakah orang tersebut akan tetap diam dalam kegelapan tersebut atau melangkah maju untuk melawan apa yang terjadi pada saat itu? Mungkin hal ini berkaitan dengan melawan isu-isu yang terjadi pada saat itu, dengan peringatan perumpamaan bahwa matahari tidur dengan malam, yang artinya bahwa tidak ada bedanya antara siang dan malam, yang dimana artinya kita harus menempatkan diri kita pada posisi yang benar meskipun mungkin akan banyak halangan, tetapi kita harus tetap melaluinya dan bergerak maju menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Puisi-puisi Parvin Shakir dikenal karena eksplorasinya yang mendalam mengenai topik-topik sensitif yang jarang dibicarakan, terutama bagi perempuan. Puisi-puisinya ini bertujuan untuk menyadarkan para kaum perempuan untuk bangkit dan sadar bahwa perempuan juga bisa bersaing dan berbuat banyak untuk keluarga, lingkungan, negara, bahkan dunia. Tema-tema dari puisi Parvin Shakir ini meliputi permasalahan yang sering dihadapi oleh perempuan, seperti kesulitan dalam percintaan, pembatasan, dan tekanan sosial. Dan kebutuhan perempuan ini lebih terwakili di semua bidang masyarakat. Melalui sajaknya,
Parvin Syakir terus mewujudkan suara feminim melalui pilihan tata bahasa, memberikan suara kepada wanita, dan pengalaman wanita. Kehidupan pribadi Syakir sangat berpengaruh dalam pemilihan gaya dan topik yang dia pilih. Contohnya yaitu perceraian yang kacau di antara dia dan suaminya yang mengakibatkan dia kehilangan hak asuh atas putranya karena hukum Pakistan. Peristiwa ini menjadi salah satu alasan mengapa tulisan Syakir banyak berfokus pada isu-isu perempuan dalam kaitannya dengan tempat mereka di masyarakat. Banyak puisinya meratap diskriminasi yang dihadapi perempuan, terutama sebagai janda yang tinggal di negara yang lebih konservatif. Puisi-puisinya pendek namun cukup menggugah. Contohnya seperti puisi A Simple Request dan Something to Remember ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.